Selamat pagi, akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 19 Maret 2023. Yang pertama, pelayanan sakramen baptis atau sidi dan baptis anak. Sakramen baptis atau sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 9 WIB. Yang akan sidi yang pertama, Saudara Pandia Arsa Nugraha dari Jebres 2. Yang kedua, Saudara Andrew Ferdinand Suryono dari Jebres 7. Yang ketiga, Saudara Davi Kristo Prastia dari Jebres 7. Yang akan membaptiskan anaknya, yang pertama, Bapak Ibu Yadidah Fajar Wahyu Wijoyo, nama anak Manah Jiwa Mahiswara Wijoyo dari Jebres 7. Yang kedua, Bapak Ibu Argita Eri Pradana, nama anak Clara Bile Yuvanka Pradana dari Jebres 7. Yang ketiga, Bapak Ibu Dani Prakoso, nama anak Ezekiel Oswa Utama dari Jebres 10. Yang keempat, Bapak Ibu Kenan Putra Utama, nama anak Yonatan Benidik dari Jebres 11. Bagi yang akan baptis dewasa atau sidi dan yang akan membaptiskan putra atau putrinya diharapkan menghadiri biston persiapan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 17 WIB dengan membawa KPK. Yang kedua, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Budi Widianto SAG dari GKJ Selokaton pada kebaktian sore pukul 17 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Mbibis Luhur pada pukul 16 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Yang ketiga, info panitia retret pemuda remaja. Dalam rangka retret dan regenerasi Komisi Pemuda dan Remaja melakukan penggalangan dana dengan yang pertama, mengumpulkan barang-barang bekas atau rosok bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyumbangkan bisa menghubungi pengurus Komisi Remaja dengan kontak 08781440314 atau Jardin. Yang kedua, penjualan kaos dengan tema ayat dari ayat Yohanes 14:6 dengan harga 60.000 untuk ukuran S sama dengan XL, XL ditambah ongkos 50.000, XXL tambah ongkos 10.000. Yang berminat bisa menghubungi Saudara Anggi dengan nomor 813251469961. Atas perhatian dan partisipasinya, panitia mengucapkan terima kasih. Yang keempat, Amarisa Voice. Bagi kawula muda yang memiliki talenta dan kerinduan melayani Tuhan dengan bernyanyi, bisa bergabung dengan Amarisa Voice. Latihan diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah gereja. Yang kelima, kartu bulanan dan operasional. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk bisa menulis sendiri tanggal dan nominal di kartu persembahan bulanan dan operasional, sehingga majelis hanya bisa mencocokkan jumlah uang dan memvalidasi atau menandatangani di kartu. Yang keenam, persembahan. Persembahan tanggal 12 Maret 2023 yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp1.739.000. Kedua, persembahan kotak merah sebesar Rp1.583.000. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp4.520.000. Perpuluhan sebesar Rp3.020.000. Persembahan istimewa sebesar
Rp2.819.000. Persembahan untuk komisi anak sebesar Rp200.000. Persembahan Paskah sebesar Rp804.000. Persembahan rebon sebesar Rp344.000. Persembahan rimatan sebesar Rp300.000. Yang terakhir yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Purnomo Kristiawan SSI dari GKJ Karanganyar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam liturgi panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan lewat puji-pujian dari Daud. Demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145, ayat 1 sampai dengan 3. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian Minggu Paskah keempat ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta semesta, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Allah hadir di tengah umat-Nya, kehadirannya memberikan terang, agar kita dapat melalui kegelapan. Kasih-Nya meneduhkan hati, agar kita dapat pulih dari luka batin. Kuasa-Nya memberikan kekuatan, agar kita dapat menatap kehidupan baru. Pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita akan mengarahkan pandangan kita
kepada Sang Penebus dosa manusia. Kekasih Tuhan, ketika dosa dibiarkan tertimbun dalam hati kita, beban berat akan terasa. Namun Yesus penuh kebaikan dan kasih. Kitab Mazmur 32 ayat yang kelima mengingatkan kita untuk terbuka kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Oleh karena itu, marilah secara pribadi kita mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita. Kita berdoa secara pribadi mengakui dosa. Ya Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Pelengkap Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadar
Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah tertulis demikian. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Disilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Pada Sabat pemberian-Mu ini kami boleh berhimpun dalam peribadatan, menaikkan pujian syukur atas segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Bersukacita dalam nyanyian pujian kami. Dan sekarang kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai suluh bagi kehidupan kami. Karuniakanlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat melayankan maupun mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kehidupan iman kami dibaharui, dan sungguh jalan kami diterangi oleh kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami kekasih-kekasih-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 9. Leksionari kita hari ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat 41. Tapi saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Sisanya Bapak Ibu disilakan untuk membaca sendiri-sendiri. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu,
Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menonton, memperhatikan orang yang nonton sepak bola? Bukan nonton sepak bola, tetapi nonton orang yang nonton sepak bola. Kalau Bapak, Ibu, memperhatikan, siapa yang lebih pinter main sepak bola? Orang yang nonton sepak bola atau pemain sepak bolanya? Sing nonton sepak bola. Yang nonton bal-balan itu kalau kita perhatikan, kita simak, rasa-rasanya lebih pinter dari pemain bola profesional sekalipun. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tendangi wo, tendang nengen, wo, kok ngono? Ora tok ngono kuwi. Bodoh, aduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka rasa-rasanya lebih pinter. Dan seperti orang Jawa bilang, wong delok keroto basanipun kendel alok. Kendel berani, alok itu berbicara, mengomentari. Orang nonton itu berani sekali memberikan komentar, sehingga seolah-olah dia itu lebih pandai daripada yang bermain sepak bola. Dan memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal itu kalau tidak ngawai sendiri, tidak ngalami sendiri, tidak melakukan sendiri, tidak terhubung, cuma nonton, itu pasti komentarnya luar biasa. Merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa tidak bisa salah kalau hanya nonton. Sama kalau kita sedang mendengarkan atau melihat diskusi politik di TV. Kalau sudah Karni Ilyas dan kawan-kawan itu, yang namanya pengamat itu selalu benar. Yang namanya pemerintah itu selalu keliru. Para pejabat sering dianggap sebagai bodoh, dianggap sebagai nyun sewu dungu. Seolah-olah tidak mengerti apa-apa, dan yang paling benar, paling pintar itu selalu pengamatnya. Coba nek kono sing dadi presiden, sing dadi menteri, sing dadi bupati, jadi gubernur. Apa mereka juga seperti itu? Bisa mengatasi semua persoalan? Tidak. Karena mereka hanya pengamat, karena mereka hanya penonton, maka mereka bersikap seperti itu. Karena mereka tidak ngawai. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya paradigma berpikir seperti ini. Cara berpikir seperti ini cuma nonton, cuma ngelihat, lalu punya komentar yang hebat, komentar yang luar biasa, merasa paling benar, bukan hanya terjadi sekarang. Zaman dulu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, ternyata para murid kurang lebih juga punya paradigma berpikir yang seperti itu. Ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Orang yang tidak bisa melihat sejak lahirnya, maka para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dalam pikiran para murid, dan memang pada waktu itu agak lazim kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang punya kesusahan dalam hidup, dalam penderitaan, maka orang menghubungkan ini orang pasti berbuat dosa dan orang ini pasti sedang menerima kutukan, menerima hukuman dari Tuhan.
Memang pada waktu itu umum orang punya pandangan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak membenarkan para murid ketika mereka bertanya seperti itu. Bukankah mereka murid-murid Yesus yang mewartakan cinta kasih? Bukankah mereka murid-murid Yesus yang mewartakan damai sejahtera? Bukankah mereka murid-murid Yesus yang setiap hari senantiasa melihat gurunya dan didorong untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir di dunia? Tapi pertanyaan mereka, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya, kok dia buta sejak lahir? Ini pertanyaan menghakimi. Ini pertanyaan tanpa empati. Ini pertanyaan yang kalau didengar oleh orang yang buta itu bisa menjadi sesuatu yang semakin menyulitkan hidupnya. Membuat ia kehilangan harga dirinya, membuat ia dihakimi, membuat ia terpuruk, membuat ia tidak bisa bangkit lagi. Orang buta itu oleh murid-murid dipandang hanya sekedar sebagai objek yang diamati. Yang mereka tidak mengena dengan orang buta itu. Yang tidak membuat hati mereka kemudian tergerak oleh belas kasih. Terpisah, bukan bagianku. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul, pertanyaan yang menghakimi. Dosa siapa? Dosa dirinya atau dosa orang tuanya? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang bukankah kita juga punya paradigma berpikir yang seperti itu? Ketika melihat orang lain susah, ketika orang lain menderita, kita mengatakan syukur uripmu orang hati-hati. Wis pantes nek kowe untuk kaya ngono kuwi. Kita menempatkannya sebagai objek, tidak mengena dengan kita, tidak terbit empati dalam diri kita. Dia bukan bagian dari kita. Oleh karena itu kita tidak punya pikiran bagaimana menolong dia sama sekali. Bahkan seringkali keadaannya yang demikian itu kita pakai untuk meninggikan diri kita. Ini loh bedanya orang yang percaya sama Tuhan dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ini loh bedanya orang yang diberkati dan tidak diberkati. Aku diberkati. Seolah-olah semakin dia menderita, semakin kita bersyukur. Oh, aku diberkati, dia tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini paradigma berpikir yang seharusnya kita tinggalkan. Ini paradigma lama. Setiap orang yang percaya kepada Kristus itu mengalami hidup yang baru. Oleh karena itu dia harus memiliki cara pandang yang baru atas kehidupannya sendiri, atas kehidupan orang-orang di sekitarnya. Cara pandang seperti cara pandang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ketiga Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alih-alih menghakimi, Tuhan Yesus memiliki cara pandang yang positif. Ketika ada orang yang menderita, ketika ada orang yang mengalami kesusahan, Tuhan Yesus tidak menghakimi dia, tetapi sebaliknya melihat apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan dia. Apa yang bisa dikerjakan untuk membuat dia terlepas dari penderitaannya itu. Tuhan katakan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sebenarnya tidak peduli apa penyebabnya. Tidak peduli kenapa dia mengalami itu. Tapi yang dipedulikan Tuhan Yesus adalah pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kalau dia buta, maka pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia, artinya dia bisa melihat. Kalau dia dalam kesedihan dan kesusahan, pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia, artinya dia mengalami penghiburan. Kalau dia terpuruk, pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia, artinya dia akan mengalami pemulihan.
Itu satu-satunya hal yang menjadi kepedulian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau supaya pekerjaan semacam itu bukan hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan seluruh muridnya. Bagi kita sekarang bersama dengan seluruh pengikutnya, seluruh orang percaya, seluruh orang yang mengaku dirinya Kristen. Bukankah Kristen itu artinya pengikut Kristus? Berjalan di belakang Kristus, mengikuti apapun yang diucapkan, yang dilakukan oleh Kristus, keteladanan dan pengajaran Kristus. Pada ayat yang keempat Tuhan Yesus menjelaskan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyebut yang harus mengerjakan itu adalah kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, artinya yang mengerjakan adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan kalau sekarang Tuhan Yesus berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, maka yang mengerjakannya adalah kita semuanya yang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Bukan orang lain. Dan ini sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Mau tidak mau, baik tidak baik keadaannya, dimanapun tempatnya, kita mengerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan selagi hari masih siang. Akan datang malam di mana orang tidak bisa mengerjakannya. Artinya apa? Artinya pekerjaan ini harus kita lakukan sekarang. Tidak boleh ditunda, bukan nanti, bukan kapan-kapan. Karena akan tiba waktunya kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan Yesus melakukan ini. Tuhan Yesus meludah ke tanah. Kemudian tanah dan ludahnya itu diaduk-aduk. Kemudian adukan ludah dan tanah itu, napa wau bahasa Indonesia nih? Dileletke nih. Dioleskan di mata orang buta itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti timbul pertanyaan, kenapa dengan cara seperti itu? Kan enggak higienis. Kan enggak sehat itu, debunya kotor. Injil Yohanes berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Ketika Injil yang lain disebut Injil sinoptik, artinya melihat bersama-sama. Mereka menceritakan peristiwa Tuhan Yesus bersama-sama. Tapi Injil Yohanes menceritakan dengan cara yang lain. Yohanes itu simbolnya burung elang. Mata elang itu melihat dengan tajam. Sehingga Yohanes tidak hanya menceritakan peristiwanya, tetapi kemudian melihat jauh lebih dalam makna dari peristiwa itu. Sehingga banyak hal dalam Injil Yohanes itu berupa tindakan-tindakan simbolik. Yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga simbolik. Simbolik apa? Seorang penafsir mengatakan kita pasti teringat dengan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Manusia dibentuk Tuhan dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup, dan manusia itu kemudian hidup. Dan sekarang Tuhan Yesus meludah, lalu membuat adonan dari debu tanah itu, dan mengoleskannya di mata orang buta itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini seperti penciptaan. Jadi orang yang buta itu seperti dicipta orang menjadi manusia yang baru. Dengan tindakan Tuhan Yesus itu dia hidup baru. Dan dia kemudian setelah pergi ke kolam Siloam bisa melihat.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini paradigma berpikir yang baru yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak melihat orang lain yang dalam penderitaan itu sebagai objek, mengamatinya, mengomentarinya, menanggapinya tapi tidak punya empati, lalu juga tidak berbuat apa-apa. Boleh dikatakan hanya menjadi bagian dari permasalahan, menjadi bagian dari persoalan. Tapi paradigma yang baru yang dikehendaki Tuhan yang ada dalam diri orang-orang yang sudah hidup baru menerima Kristus dicipta ulang adalah menjadi bagian dari solusi. Menjadi bagian dari jalan keluar. Kalau melihat penderitaan orang maka segera akan berpikir pekerjaan Allah seperti apa yang Allah kehendaki dinyatakan dalam dia. Pemulihan. Solusinya apa? Kalau kita melihat tetangga kita anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, paradigma yang lama akan mengatakan syukur, kamu tidak tertib hidupnya, kamu boros, kamu hidup besar pasak daripada tiang. Itu akibatnya. Beda dengan aku yang diberkati oleh Tuhan. Itu paradigma yang lama. Itu sama dengan pertanyaan dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Tapi paradigma baru, cara berpikir Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kehendaki adalah apa yang bisa aku perbuat supaya anak ini bisa bersekolah. Saya ulangi, apa yang bisa aku perbuat supaya anak ini bisa bersekolah? Supaya aku menjadi alat di tangan Tuhan agar kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan pada anak ini. Oh, sebulan aku bisa menyisihkan 100.000, tapi kebutuhan dia sebulan 500.000. Kenapa tidak aku bertanya pada temanku yang lain, bisa nggak kamu menyisihkan sebulan 100.000? Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Dan ketika kemudian terkumpul 5 orang, 500.000 bisa kemudian datang pada orang tuanya. Aku bisa membantu 500.000 setiap bulan bersama dengan teman-temanku. Ayo anakmu disekolahkan. Ayo perbaiki hidupmu. Ayo sekarang semakin disiplin menggunakan uang. Hidup sederhana untuk masa depan anak-anak. Itu paradigma berpikir yang baru. Itu cara menatap hidup baru. Itu cara kita menghayati diri kita sebagai orang yang sudah hidup baru, yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah sekarang ini, bukan nanti, karena akan datang waktu malam orang tidak bisa bekerja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ada pertanyaan. Nah, kalau yang susah itu saya. Kalau yang susah itu kita sendiri, bagaimana? Bagaimana kita menatap hidup baru itu? Bagaimana paradigma baru itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus pada persoalan. Jangan fokus pada masalah, itu nasihat para motivator pengembangan pribadi. Betul. Karena kalau orang hanya fokus pada persoalan, fokus pada masalah, orang akan kehilangan pengharapan. Orang akan kehilangan keyakinan. Orang buta itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan meludah ke tanah, mengoleskan ludah itu di matanya. Dia membiarkan Tuhan Yesus bekerja. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam, dia melakukan itu. Dia tidak menolaknya. Tuhan Yesus membangkitkan pengharapannya. Tuhan Yesus membangkitkan keyakinannya. Tetapi ada bagian yang harus dia kerjakan. Ada bagian yang harus dia lakukan. Dia harus pergi ke kolam Siloam, membasuh dirinya, membasuh matanya, baru dia bisa melihat. Kalau kita punya kesusahan dalam hidup,
Kalau kita punya persoalan dalam hidup, kalau kita punya masalah dalam hidup yang membuat kita kemudian berbeban berat dan menderita, tetaplah punya iman. Tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Percaya Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi jangan hanya percaya saja, kerjakan bagian kita. Kalau orang buta itu pergi ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya, maka kita akan berpikir keras supaya persoalan-persoalan kita ini selesai. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang menutupi kemalasannya, ketidakmauannya untuk berusaha itu dengan bahasa iman. Sudah, aku percaya saja. Aku percaya saja pasti Tuhan mengerjakannya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, pekerjaan Tuhan itu tidak akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya punya tetangga, seorang pendeta juga. Istrinya sakit sudah beberapa hari. Ketika kami berkunjung, kami mengatakan kepadanya, ayo dibawa ke rumah sakit, tak anterin. Itu malam kira-kira jam 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan kawan saya pendeta ini? Dia mengatakan begini, tidak, saya tidak akan membawa ke rumah sakit. Saya percaya Tuhan dokter dari segala dokter, kuasa menyembuhkan semua penyakit, mujizatnya akan terjadi. Dengarnya enak ya, hebat imannya. Saya mau doa puasa malam ini, semalam suntuk saya mau doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya sudah kalau begitu. Nanti kalau siap ke rumah sakit saya antar ya, saya bilang. Jam 4 pagi dia mengetuk pintu rumah saya. Pak Pur, tolong diterketan rumah sakit. Bojo kula pun mboten tahan. Mujizat terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kita mengerjakan bagian kita. Kalau sakit ya mesti dibawa ke dokter. Lalu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah dokter sebagai alatmu untuk memberikan kesembuhan. Kalau anak-anak mau lulus dari sekolahnya, mau naik kelasnya, ujian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar kemudian mengatakan, Tuhan berkati supaya aku yang pelajari ini membuat aku pandai bisa mengerjakan ujianku. Tidak bisa hari-harinya dipakai untuk main handphone, lalu malamnya berdoa, Tuhan besok aku ujian. Butakan mata guru-guruku supaya kalau aku mencontek aku tidak ketahuan. Tidak bisa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah paradigma yang baru yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya fokus pada masalah, bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kalau ada saudara kita yang tertimpa masalah, pertanyaan yang muncul di benak kita bukan apa dosanya, tetapi apa pekerjaan Tuhan yang bisa Tuhan kerjakan melalui diriku. Kalau kita sendiri punya masalah, maka kita jangan kehilangan pengharapan dan iman. Yakin Tuhan akan mampu menolong kita menyelesaikan masalah kita, tapi kerjakan bagian kita. Jangan hanya berdiam diri. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Cukup, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kita pelengkap Kidung Jemaat 164 bait yang pertama dan ketiga. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan
jalanmu gelap, perteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Kita tunduk menaikkan syafaat kita, mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, denganlah syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan tataran yang paling bawah. Berikanlah hikmat, supaya dapat menjalankan tugasnya untuk memimpin bangsa kami dengan amanah. Berkatilah kami seluruh rakyat Indonesia, supaya boleh bergandengan tangan di bawah para pemimpin kami melakukan tugas-tugas membangun bangsa kami, menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang saling menghormati satu dengan yang lain, terlebih yang senantiasa takut akan Engkau. Secara khusus kami menyerahkan, kalau kami semakin mendekati tahun politik tahun 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Berkatilah kami dengan persatuan dan kesatuan. Biarlah pesta demokrasi ini dapat kami jalankan dalam sukacita, jauh dari kebencian, jauh dari hasutan, jauh dari hoax, jauh dari perkara-perkara yang akan merusak bangsa kami. Sebaliknya, semakin mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa kami. Kami menaikkan syafaat kami untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kesatuan dengan gereja segala zaman. Biarlah kami dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terkhusus untuk jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawa Jepres. Berkatilah para majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, para pelayan Tuhan di komisi-komisi, di panitia, di tim, bahkan seluruh warga jemaat. Biarlah kami dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami melalui ketaatan kami pada kebenaran firman teristimewa yang telah kami dengarkan bersama-sama dalam ibadah ini. Supaya kami tidak melihat sama kami sekedar sebagai objek, agar kami tidak menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari solusi. Karena sesungguhnya Tuhan memanggil kami dalam setiap keprihatinan yang dialami oleh orang lain, agar kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memulihkan. Bila kami sendiri dalam kesusahan dan penderitaan, Tuhan izinkan kami untuk punya iman yang teguh dan mengajarkan dan melakukan bagian kami, sehingga pemulihan dari Tuhan hadirkan sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, teristimewa keluarga-keluarga Kristen GKJ Jepres. Segala pergumulan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saudara-saudara kami ini. Para orang tua kami yang sudah berusia lanjut dengan kelemahan fisik mereka, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, semangat, sukacita, dan kebahagiaan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi kami sekalian.
Setiap pasangan suami istri Tuhan berkati dengan kebahagiaan, kekudusan, cinta, dan sukacita dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagai orang tua, Tuhan berikan hikmat untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebagai anak-anak, Tuhan mampukan kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan kewajiban-kewajiban kami, dan senantiasa bersikap takut dan hormat kepada orang tua kami. Agar ya Tuhan dipanjangkan umur kami di tanah yang Tuhan berikan kepada kami di tempat ini. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk jodoh. Tuhan berikan dengan kemurahan Tuhan, sebagaimana yang senantiasa mereka pinta di dalam doa. Sekarang ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru, mengucap syukur dan memohon kepada Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memasuki liturgi pengucapan syukur. Dengan penuh syukur, kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan di depan pintu gereja. Kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita naikkan pengucapan syukur dari nyanyian pelengkap gedung jemaat 148 bait pertama dan keempat. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, beri berlimpah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku wartai di dalam ketaatan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati pekerjaan kami dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini Tuhan perkenankan kami memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan berkati, kuduskan persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk taat kepada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi hidup kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, karena Tuhan tuntun perjalanan kami sampai di rumah, bisa bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Apabila dalam memberikan persembahan ya Tuhan, tersilip dosa dan kesalahan kami, karena Tuhan mohon pengampunan.
Inilah Tuhan dan firman kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 182 bait yang pertama dan kelima. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus kau mengabdi bagiku, utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Utus kau. Umat Tuhan, mari kita mengingat kembali pengakuan iman percaya kita bersama dengan seluruh orang beriman di segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang percaya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama.